Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil wadud, al-wahidil wujud, ilaihil matlubu wal maqsud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ma'bud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hamidul mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-muttasifi bil karami wal jud Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa adba'ihi ila yaumil khulud, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini untuk berzikir, bersalawat, dan menerima limpahan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan ilmu yang dilimpahkan Allah kepada kita itu diberi taufik untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat, zuriat beliau dan para pengikut sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaniyah wal arba'un min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-42 dari kitab Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, wa nafa'ana bi ulumih. La tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimarir raha yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaih huwa alladzi irtahala minhu walakin irhal minal akwan ilal mukawwin wa anna ila rabbikal muntaha. Wanzur ila qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Fafham qawlahu alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadzal amra in kunta dza fahmin. Yang artinya, janganlah kamu berangkat dari satu makhluk kepada makhluk yang lain. Apabila engkau berangkat dari satu makhluk kepada makhluk yang lain, maka engkau seperti himar, keledai yang menggiling gandum. Dia berjalan dan tempat yang dia berpindah kepadanya, itulah tempat yang dia berpindah daripadanya. Tetapi berangkatlah engkau daripada makhluk kepada yang menciptakan makhluk itu, dan bahwa kepada Tuhan engkau kesudahan. Dan renungilah kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasul, maka balasan hijrah itu kepada Allah dan Rasul yang membalasnya. Dan barang siapa yang hijrah seseorang itu kepada dunia, yang dia dapatkan dunia itu, atau hijrahnya dia kepada perempuan yang dia nikahi itu perempuan, maka balasan hijrahnya
kepada sesuatu yang dia hijrah kepadanya. Pahamilah sabda Rasul alaihi salatu wassalam dan renungilah ini perkara jika engkau mempunyai pemahaman. Nah, itulah terjemah makna daripada hikmah yang ke-42 ini. Para muhibbin rahimakumullah. Di dalam hikmah yang terdahulu yang ke-41, di situ telah dijelaskan oleh musannif bahwa sungguh aneh orang yang lari daripada sesuatu, lari daripada zat yang dia tidak bisa lepas dari zat itu. Kemudian dia mencari sesuatu yang tidak kekal sesuatu itu. Maksudnya sangatlah aneh orang yang beribadah, beramal, tetapi tujuannya itu adalah makhluk Allah. Lanjutan dari hikmah yang ke-41 ialah hikmah yang ini ke-42. Jangan kamu berpindah dari satu makhluk kepada makhluk yang lain. Kalau kita beramal karena manusia, kalau kita beramal ingin mendapatkan kedudukan, kita beribadah ingin dimuliakan oleh manusia, berarti kita mengharapkan makhluk. Nah, selanjutnya kalau kita beribadah kepada Allah mengharapkan surga, kita beribadah kepada Allah mengharapkan kelapangan di akhirat, kita beribadah mengharapkan dapat gedung, fasilitas-fasilitas yang luar biasa di surga. Padahal surga itu pun makhluk Allah juga. Nah, jadi jangan kita berpindah dari satu makhluk kepada makhluk yang lain. Kalau kita beribadah untuk mencari kedudukan itu makhluk. Kalau kita beribadah karena mengharapkan surga pun makhluk. Nah, jadi janganlah berpindah dari satu makhluk kepada makhluk yang lain. Itu maksudnya. La tatruk hazzan min huzuzi nafsik talaban li hazzin akhar. Jangan kamu tinggalkan bagian dari bagian diri engkau untuk mencari bagian yang lain. Artinya jangan kita sudah merasa puas bahwa kita sudah kawa beribadah itu bukan karena manusia. Sekarang kita beribadah sudah mengharapkan surga. Jangan merasa puas demikian. Karena itu masih belum pas. Karena sama-sama makhluk. Manusia ya makhluk juga, surga ya makhluk juga. Nah, la tarhal min kaun ila kaun. Janganlah berpindah dari makhluk kepada makhluk. Dicontohkan oleh beliau, kaman zahada fid dunya wan qata'a ila Allah yatlubu bidzalik rahata badanihi wa iqbalat dunya alaihi. Seperti orang yang zuhud pada dunia dan dia beribadah kepada Allah, menuntut dengan demikian itu kelapangan badannya dan menghadapnya dunia atasnya. Orang ini berusaha sudah jauh dikuranginya, kalau perlu berusaha diampihinya. Tujuannya hanya melulu beribadah kepada Allah.
melulu ibadah kepada Allah. Toko kada buka lagi, kabun-kabun kada diurusinya lagi. Nah, ini beribadah aja kepada Allah. Tapi tujuannya beribadah kepada Allah itu adalah agar dunia itu datang sendiri kepadanya. Agar dunia itu datang sendiri kepadanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man inqata'a ilallah kafahu kullu mu'nah wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang berputus kepada Allah, kada mengurusi lagi dunia, ini hanya khusus beribadah kepada Allah. Allah jamin kehidupannya. Allah cukupi segala kebutuhannya. Allah beri rezeki tanpa diduga-duga. Dalam riwayat lain, dunia akan datang menyerah kepadanya. Nah, jadi inya nih sengaja ampih berusaha hendak beribadah aja kepada Allah, kada tahu urusan lagi dengan usaha-usahanya. Tujuannya apa? Supaya dunia itu datang sendiri kepadanya. Nah, ini ngarannya apa? Berpindah dari satu makhluk kepada makhluk yang lain. Wa kaman amila bi ta'atillahi ta'ala wa talaba bihal karamat awil hura wal qusura fil jannah. Seperti orang yang beramal taat kepada Allah dan dia menuntut dengannya itu taat karamat, beribadah kepada Allah, tapi tujuannya apa? Supaya diberi Allah karamat. Atau tujuannya mendapatkan bidadari di surga, atau tujuannya mendapatkan gedung-gedung di surga. Nah, bila beribadah kita seperti demikian tujuannya, maka ibadah kita tujuannya adalah kepada makhluk. Tujuan ibadah kita kepada makhluk. Walakin i'mal bi ta'atillah adaan li haqqillahi ta'ala wa talaban li ridha. Tetapi hendaklah engkau beramal itu dengan taat kepada Allah tadi, menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala dan menuntut keridhaannya. Nah, itu mestinya yang kita harapkan dari ibadah kita. Kita sembahyang, kita puasa, kita bersedekah, kita menuntut ilmu, kita berzikir, itu menunaikan hak Allah dan mencari keridhaan Allah. Nah, itu nang dituntut, itu nang bujur. Wa illa, jika tidak demikian, kita beribadah kepada Allah agar kita selamat dari neraka. Kita beribadah kepada Allah agar mati masuk surga. Fa'antakal himar, engkau seperti himar. Himar yang menggiling gandum itunya selalu berjalan, tapi jalan di tempat. Nah, orang yang beribadah tujuannya untuk mencapai kesenangan diri sendiri, sama dengan himar tadi. Artinya ibadah itu jalan di tempat, kada akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, apabila kita beribadah untuk dunia, Allah akan memberikan dunia itu. Allah berikan dunia. Wa ma lahum min khalaq, tapi di akhirat orang ini tidak ada lagi bagian. Makanya kita melihat ada orang-orang yang mengamalkan ini untuk kekayaan, akhirnya dia kaya. Orang yang melampahkan ini untuk jagau, akhirnya jadi orang jagau. Orang melampahkan ini supaya orang ketujuh lawan inya, akhirnya orang ketujuh lawan inya. Nah, apa yang kita niatkan dengan amal itu Allah beri. Orang yang beribadah kepada Allah untuk selamat neraka, orang yang beribadah kepada Allah agar dia masuk surga, Allah berikan.
ia mati selamat dari neraka dan masuk surga. Orang yang beribadah kepada Allah dengan tujuan mencapai keridaan Allah, Allah berikan pula keridaan Allah ini. Nah, jadi selaku manusia kita dituntut bahwa apabila beribadah kepada Allah itu jangan seperti nomor 1, jangan seperti nomor 2, seperti nomor 3. Ini yang dituntut. Beribadah itu menunaikan hak Allah dan mencari keridaan Allah. Para muhibbin rahimakumullah. Faman kanat hijratuhu minal lagwi wal lahwi wal la'ib ilal ibadati wat ta'ah wa minal jahli ilal ilm qasidan bihijratihil wusula ila ridha'illah wa rasulih fahijratuhu musilatun ila ridhahuma. Barang siapa yang hijrah ini artinya berpindah dari yang sia-sia, berpindah daripada permainan-permainan, berpindah dari urusan-urusan dunia, berpindah kepada ibadah dan taat, berpindah dari jahil kebuduhan kepada ilmu. Tujuan dengan berpindahnya itu adalah sampai kepada keridaan Allah dan Rasul, maka berpindahnya itu menyampaikan kepada ridha Allah dan Rasul. Bila kita nih beribadah, tujuan kita supaya Allah ridha, Allah ridha kepada kita. Tujuan kita beribadah supaya kita ini dicintai Allah, Allah cinta kepada kita. Wa man kanat hijratuhu min dzalik ila dzalik qasidan ghaira dzalik faqad khaba qasduhu mas'ah wa ghayatu hijratihi ma hajara ilaih. Barang siapa yang pindah dari urusan dunia kepada perkara ibadah, tujuannya tidak mencapai ridha Allah, maka sungguh rugi tujuannya dan rugilah usaha perjalanannya itu. Dan kesudahan pindahnya itu adalah sesuatu yang dia pindah kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di zaman Rasulullah SAW itu ada masa di mana diwajibkan orang muslim mukmin yang di kota Mekah itu hijrah ke Madinah. Ada masanya waktu itu. Lalu sahabat-sahabat ini ada yang hijrah ke Madinah itu semata-mata karena Allah, karena mencapai keridhaan Allah, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Ini orang-orang yang hijrah ke Madinah untuk mencari keridhaan Allah dan Rasul. Apa yang mereka dapatkan? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Nah, ada di antara sahabat Nabi yang di Mekah ini, dia hijrah ke Madinah karena dia melihat di Madinah itu ada peluang bisnis yang bagus. Wah, ini orang pengen rame hijrah ke sana, aku baik hijrah sambil berusaha. Hijrah ke Madinah, membuka usaha di Madinah, kaya, sugih. Sugih itulah balasannya. Habis sampai di situ. Ada di antara sahabat Nabi ini yang hijrah ke Madinah karena tunangan hijrah. Ini tunangan hijrah ke Madinah. Hijrah tunangan boleh, jam gak ada hijrah putus sampai di sini kita. Wa ilam ra'atin yankihuha. Mau kada mau laki-laki hijrah juga ke Madinah. Sampai di Madinah kawin. Kawin itulah balasannya. Habis itu kada ada lagi. Wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi ibadah yang kita lakukan, untuk apa kita dapatkan tergantung tujuan kita. Orang mengamalkan la ilaha illallah 100.000 kali, tujuannya hendak jadi orang sugih, dilampahkannya jadi orang sugih, Allah akan memberi itu.
fal amalu ala talabil jaza wad darajat au nailil maratibil aliyati wal maqamat nuqsanun wa syaubun bi ikhlasil a'mal. Beramal untuk mencari balasan, mencari derajat, mencapai martabat tinggi dan kedudukan, itu adalah kurang dalam ikhlasnya amal. Ikhlasnya amal. Kalau kita beramal supaya ke surga, kita beramal supaya terhindar dari neraka, ini oleh para ulama disebut ikhlas juga, tapi kurang ikhlasnya. Kurang ikhlasnya. Nah, orang-orang yang beribadah kepada Allah tujuannya ini surga, tujuannya bidadari, tujuannya menikmati segala macam fasilitas surga. Dia beramal karena itu, mati masuk surga. Tapi di dalam surga dia tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa melihat Allah. Karena orang-orang yang melihat Allah di dalam surga itu orang yang sudah mulai di dalam dunia ini menginginkan itu. Jadi di surga itu ada orang pengumuman bahwa Allah bertajalli, wahai penghuni surga, siapa nak bertemu Tuhan, silahkan bertemu Tuhan. Nah, orang kesanaan sepali, ini pada tahu urusannya memakan gawiannya, bidadari di sekelilingnya. Padahal bertemu Allah itu adalah merupakan puncak segala kenikmatan yang ada di dalam surga itu. Wal amalu li wafa'i huquqil ubudiyyah wa qiyami huquqir rububiyyah min ghairi iltifatin ila nafsi huwa ikhlasul muqarrabin. Beramal ibadat untuk menunaikan hak kehambaan, melaksanakan hak ketuhanan tanpa memandang kepada dirinya, itulah yang dinamakan ikhlas muqarrabin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, padahal andai kata kita beribadah kepada Allah, sembahyang contohnya, tujuan kita dengan sembahyang itu adalah keridhaan Allah. Itu aja sebutin. Allah ridha kepada kita. Allah ridha kepada kita. Nah, bila Allah itu ridha kepada kita, segala kebaikan-kebaikan dicurahkan kepada kita. Segala kebaikan dicurahkan kepada kita. Kalau kita mengambil yang ridha ini. Nah, jadi alangkah ruginya kalau kita beribadah karena makhluk, beribadah karena mengharap surga. Karena bila dua itu kita akan dapat keridhaan Allah. Bila kita beribadah ini karena ridha Allah, kedua-duanya kita dapatkan. Dunia otomatis dapat, surga otomatis dapat. Makanya tadi dicontohkan oleh beliau, orang yang beribadah karena dunia, orang beribadah karena surga, itu kal himar, seperti himar. Himar itu pintarlah. Al-himar, seperti himar. Para muhibbin rahimakumullah, man amila lillah wa billah nalal qurba minallah wastahaqqa bimartabati abdillah. Man amila lillah, barang siapa beramal, beribadah karena Allah. Ini beribadah ini mencari keridhaan Allah. Yang lain kada tahu urusannya. Ini beramal itu kadang-kadang ada masuk huzuzun nafsi, ada masuk kepentingan-kepentingan diri. Ini yang merusak ikhlas. Bagaimana caranya kita mengetahui amal ini ada masuk kepentingan diri? Mengetahui mana amal ibadah kita yang murni karena ridha Allah. Nah, di situ kadang-kadang kita ada menjumpai dua macam perkara ibadah. Dua macam perkara ibadah.
Ibadah yang pertama lebih besar pahalanya. Ibadah yang kedua lebih kecil pahalanya. Bila kita memilih ibadah yang kecil pahalanya, berarti di situ ada kepentingan diri. Ikhlasnya kada murni. Bila kita mengutamakan ibadah yang besar pahalanya, kita tinggalkan ibadah yang kecil pahalanya, berarti kita mementingkan keridaan Allah ngarannya. Kita ambil contoh umpamanya. Ini ada orang maulah masjid, memerlukan dana. Dananya misal 10 juta. Ini kita sumbang berpahala. Berpahala ini. Ini perbaikan masjid memerlukan dana 10 juta. Di saat yang bersamaan ada keluarga kita yang sedang sakit, membutuhkan dana untuk berobat 10 juta juga. Pahalanya tentu lebih besar menolong manusia ini. Pahalanya lebih besar kita maubati nanggaring ini, duit 10 juta itu. Kalah kita pahalanya untuk merihab, memperbaiki masjid tadi. Nah, apabila kita ini condong, kita ini ingin menggunakan duit ini untuk masjid itu, kita biarkan nang sakit ini sakit, berarti ibadah kita itu kadang mencari keridaan Allah. Ada kepentingan nafsu di situ masuk. Karena kita menyumbangkan masjid ini diumumkan orang, si anu menyumbang 10 juta. Menyumbang nanggaring siapa mau makan adalah di masjid mau makan kada ada. Nah, di situ kita diuji. Setiap dua ibadah yang bertentangan, satu pahala lebih besar. Bila kita melaksanakan pahala yang lebih kecil, di situ karena Allah, karena ada kepentingan-kepentingan nafsu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, man amila lillah, barang siapa beramal karena Allah, wabillah, dan dengan Allah. Inya ini beramal mencari keridaan Allah. Dan inya pun sadar kawa beramal itu karena ditolong oleh Allah. Wabillah ngarannya. Jadi beramal ini karena Allah. Amun merasa seseorang nang beramal kada jadi napa-napa amalnya. Itu ujub ngarannya. Ujub tuh ihbatul amal, menggugurkan amal. Nah, barang siapa beramal karena Allah dan dia merasa beramal itu dengan pertolongan Allah, dia akan mencapai kedekatan daripada Allah. Nah, akan mendekatkan kepada Allah. Bila sudah kita dekat kepada Allah, wastahaqqa bi martabati abdillah, kita berhak duduk di martabat abdillah, hamba Allah ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita ini kada samuaan hamba Allah. Ada nang hambanya surga, ada nang hambanya karamat, ada nang hambanya kemuliaan, ada nang hambanya dunia. Nah, kemana kita beribadah tujuan kita, itulah tuan kita. Itulah tuan kita. Kalau kita beribadah ini karena Allah, berarti Allah tuan kita dan kita ini budaknya, hamba Allah. Nah, kedudukan Abdullah, kedudukan hamba Allah itu merupakan kedudukan yang paling tinggi di antara segala kedudukan. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa setiap kali kita melakukan ibadah, maka tujuan kita dengan ibadah itu hanya satu, ialah keridaan Allah. Bila demikian, seluruh yang kita butuhkan, seluruh apa yang kita perlukan akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hendak bersedekah, sudah tujuannya mencari keridaan Allah. Hendak sembahyang, mencari keridaan Allah. Hendak membaca Quran, cari keridaan Allah. Segala ibadah yang kita lakukan li talabi mardatillah, untuk menuntut keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bila demikian otomatis sudah ke surga matinya. Otomatis sudah dunianya akan bahagia. Orang yang diridai Allah. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-43,
إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. استقيم. صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه